Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Usmansyah dengan NIM 220404500009 dari kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas praktek BK Belajar dengan cara saya akan berperan sebagai guru BK yang memberikan layanan klasikal kepada siswa. Layanan klasikal yang saya berikan itu layanan dasar tentang mengatasi masalah konsentrasi belajar. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik ya. Apa pelajaran sebelumnya? Oh, bahasa Inggris ya. Alhamdulillah. Kira-kira pelajaran bahasa Inggris tadi menyenangkan tidak? Wow, cukup menyenangkan ya. Alhamdulillah. Oke, jadi Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Kalian dengarkan nama kalian dengan baik. Ini di kelas 95 ya. Oke, baik. Alia Nur Hidayah Hamzah. Oke, hadir. Arifa Kuratu Aina. Oke, hadir. Mutia Salsabila. Oke, hadir. Putri Aulia Usmansyah. Oh, sakit ya? Oke, sakit. Muhammad Rizki Ikram. Hadir. Fatima Azahra. Hadir. Nurul Aziza Aulia. Oh, Nurul Aziza Aulia sudah hadir ya hari ini. Oke. Apa ya, tidak tanpa keterangan. Salsabila. Oke, hadir. Oke, sudah ya. Semuanya sudah disebutkan kan namanya sebelumnya? Oke, alhamdulillah. Di kelas 9 ini anaknya rajin-rajin ya. Rata-rata Ibu lihat semuanya hadir. Paling cuma beberapa saja yang tidak hadir atau berhalangan untuk datang pada hari ini. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu, judul yang akan Ibu jelaskan pada layanan klasikal hari ini itu tentang bagaimana sih cara mengatasi konsentrasi belajar. Sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian ice breaking. Ice breaking-nya itu ice breaking tepuk. Jadi ketika Ibu bilang tepuk 1, tepuknya gini. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, seperti itu ya. Oke, kita mulai. Di sini konsentrasi kalian akan dilatih. Di mana ketika Ibu mengecohkan, tapi kalian harus dengar dengan baik apa yang Ibu perintahkan. Seperti itu ya. Oke, baik, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, lagi. Tepuk 4, tepuk 3.
Ada yang salah ya. Jadi di sini itu ice breaking yang Ibu berikan benar-benar melatih kemampuan konsentrasi kalian. Ketika Ibu memberikan pengecohan, nah disitulah tingkat 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 konsentrasi kalian dilatih. Nah, kenapa sih konsentrasi ini sangat penting bagi dalam proses pembelajaran? Karena dengan adanya konsentrasi yang baik akan membuat proses pembelajaran tersebut menjadi lebih efektif, lebih efisien, siswa lebih mudah mengingat dan memahami materi penjelasan yang disampaikan oleh guru. Kan yang perlu kita ketahui itu, konsentrasi siswa merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu proses pembelajaran. Konsentrasi yang baik dapat membantu siswa untuk menyerap dan mengingat informasi yang diterima dengan lebih baik. Tapi sebaliknya, ketika siswa tersebut susah dalam konsentrasi atau konsentrasi yang buruk, dapat menyebabkan siswa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, mengurangi hasil belajar, dan sulit mengingat. Kemungkinan siswa tersebut akan mengalami kejenuhan dan bosan dalam proses pembelajaran tersebut. Kira-kira anak-anak sekalian, kalau kalian sulit untuk berkonsentrasi, apakah pembelajaran atau materi yang guru kalian sampaikan apakah mudah untuk diingat atau mudah untuk dicerna? Coba siapa bisa angkat tangannya? Ya, silakan Nak Arifah. Iya, Nak, benar sekali. Ketika kita sulit untuk berkonsentrasi, pastinya materi-materi yang akan disampaikan oleh guru mata pelajaran, sekalipun mata pelajaran yang kita sukai, pasti akan membuat proses itu agak sulit karena kita susah untuk berkonsentrasi dan agak bingung apa sih yang disampaikan oleh guru di depan, apa sih sebenarnya pembahasan yang dari tadi teman-teman kita itu sampaikan, teman-teman kita itu melakukan proses diskusi, ya seperti itu. Makanya tujuan Ibu memberikan layanan klasikal tentang mengatasi masalah konsentrasi belajar ini agar pada saat kalian belajar, kalian itu fokus dan tertuju pada materi pembelajaran. Karena konsentrasi belajar ini merupakan kemampuan yang menyesatkan perhatian yang erat kaitannya dengan dengan memori ingatan. Konsentrasi memegang peran penting bagi seseorang anak atau siswa untuk mengingat dan mengembangkan materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru mata pelajaran. Seperti itu, Nak. Nah, apakah anak-anakku sekalian sudah siap untuk mengikuti layanan klasikal yang Ibu berikan pada hari ini? Hore, semuanya siap ya. Nah, Ibu akan menayangkan slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi. Nah, mengatasi masalah konsentrasi belajar. Oke, yang pertama, pengertian konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar ini terdiri atas dua kata, yaitu kata toleransi, konsentrasi, dan kata belajar. Kata konsentrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu concentration, yang berarti pemusatan. Konsentrasi ini adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal.
Sedangkan kata belajar merupakan bentuk kata kerja dari kata ajar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menjelaskan bahwa belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Nah, konsentrasi belajar siswa dipengaruhi oleh kemampuan otak masing-masing. Siswa untuk memusatkan perhatiannya pada apa yang sedang ia pelajari, seperti sedang belajar bahasa Inggris. Kalau kita berkonsentrasi, pasti penyampaian apapun, sesulit apapun itu, tapi ketika kita berkonsentrasi, pasti dirasa lebih mudah dibandingkan siswa yang sulit dalam berkonsentrasi. Nah, konsentrasi ini adalah kemampuan fokus pada suatu hal yang menyampingkan fokus suatu hal dan menyampingkan fokus lain yang tidak relevan dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi memang konsentrasi ini berfokus pada pembelajaran yang disampaikan oleh guru dan mengesampingkan hal-hal seperti berpikir kayak mau ke kantin, sebentar mau makan apa ya, sebentar kalau sudah selesai makan, mau istirahat di mana ya, mau duduk-duduk di mana ya, mau sholat dulu, apa mau makan dulu ya, itu termaksud menyampingkan konsentrasi, dan memang konsentrasi ini tertuju pada materi yang sedang diberikan oleh guru. Nah, kemampuan konsentrasi pada siswa itu berbeda-beda, tergantung dari minat, lingkungan, kondisi kesehatan, dan faktor lainnya. Karena ketika kita kurang suka ya dalam pembelajaran, misalnya pembelajaran matematika, kita tidak terlalu minat dengan pembelajaran tersebut, pasti kita akan acuh dengan pembelajaran itu dan pasti memikirkan hal-hal yang tidak relevan dengan penyampaian guru. Itu yang membuat konsentrasi kita terbagi dan sulit untuk kita pahami secara mendalam apa sih yang dijelaskan oleh guru di depan sana, apa sih sebenarnya yang sedang dibahas oleh teman-teman kita sekalian, apa sih yang didiskusikan teman-teman kita, padahal sebenarnya kita yang tidak minat dan mungkin lingkungan kita yang kurang mendukung. Karena ketika kita sudah berkonsentrasi, tetapi ada salah satu teman misalnya di samping kita, dia sering mengajak cerita, mengajak bermain game, apapun itu, memperhatikan hal-hal yang di luar mata pelajaran, pasti itu salah satu faktor yang membuat konsentrasi kita itu buyar, dan pasti itu sangat mengganggu proses pembelajaran kita. Nah, konsentrasi ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena dapat mempengaruhi efektivitas belajar. Ketika siswa ini kesulitan dalam berkonsentrasi, maka usaha belajarnya akan kurang efektif dan akan menyebabkan pembuangan waktu, tenaga, dan biaya. Karena ketika orang atau individu yang lebih muda, lebih bagus dalam berkonsentrasi, pasti belajarnya itu akan lebih efektif dan tidak membuang-buang waktu, tidak menyia-nyiakan biaya yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Nah, ada yang apakah salah satu dari siswa ibu yang ganteng dan cantik-cantik ini bisa menjelaskan apa sih sebenarnya itu konsentrasi belajar? Apa sih sebenarnya pengaruh dari konsentrasi belajar?
Coba, ayo angkat tangannya. Ayo, silakan Muhammad Rizky Ikram. Ya, betul sekali. Konsentrasi belajar ini adalah kemampuan memusatkan perhatian pada pembelajaran ya. Dan pokoknya tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Dan menyampingkan hal-hal lain. Hal-hal di luar pembelajaran. Benar sekali. Lalu, apa apa penyebab atau pengaruh yang membuat konsentrasi kita ini sulit atau kita sulit untuk berkonsentrasi? Kira-kira coba anak-anak usaha kalian merenungkan diri terus berpikir, apa sih yang buat saya biasanya sulit untuk berkonsentrasi? Apa sih sebenarnya faktor utama saya sulit berkonsentrasi? Apakah saya kurang suka dengan mata pelajaran yang diberikan oleh guru? Apakah saya sering diganggu? Apakah saya yang mengganggu? Iya kan? Coba, salah satu dari siswa-siswa ibu yang sangat 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 luar biasa. Ayo, angkat tangannya. Oke, silakan Mutia. Iya benar sekali ya yang Nak Mutia ini tadi jelaskan bahwa konsentrasi belajar ini, konsentrasi kita ini bisa dipengaruhi dengan faktor internal dan faktor eksternal. Iya benar sekali ketika kita tidak minat, ketika kita tidak suka dengan mata pelajaran ini, atau kita kurang kurang suka dengan lingkungan belajar yang seperti ini, itu adalah salah satu faktor penyebab kita sulit untuk berkonsentrasi. Nah, terus faktor eksternalnya juga benar, ketika lingkungan kita tidak mendukung, kelasnya sangat ribut, sulit karena ketika kelas yang sangat ribut mengganggu kita dalam berkonsentrasi, memperhatikan apa sih yang dijelaskan oleh guru di depan sana, kita sulit untuk mendengar karena teman-teman kita ini banyak bercerita, banyak mengajak kita bermain. Ya benar sekali ya. Oke, beri aplaus buat Saudari Mutia dan Saudari Rizky dan juga Saudari Arifah. Ya, pintar sekali ya kalian. Sudah sangat luar biasa pemahamannya tentang konsentrasi belajar. Oke, selanjutnya itu, oke ini, konsentrasi dipengaruhi oleh, ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi konsentrasi belajar ini. Nah, berkaitan dengan proses belajar, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi konsentrasi belajar ini. Salah satunya itu motivasi. Ketika kita kurang motivasi atau kurangnya motivasi dalam diri, pasti membuat kita merasa bahwa kita kurang kurang suka nih dengan pembelajaran ini, tidak ada tidak ada motivasi, tidak ada yang membuat kita merasa kayak ayo ayo belajar, ayo ayo saya harus bisa seperti teman-teman yang lain. Saya harus saya harus saya harus lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Karena kurangnya motivasi ini akan mempengaruhi individu untuk memfokuskan perhatiannya pada materi yang sedang dipelajari. Nah, terus yang kedua itu bakat bakat dan minat. Bakat ini kan merupakan potensi atau kemampuan bawaan yang dimiliki ya, yang dimiliki oleh individu. Namun dalam prosesnya masih memerlukan pengembangan dan latihan karena bakat dipengaruhi oleh proses belajar.
Bakat dapat dikategorikan sebagai kemampuan yang dibawa sejak lahir atau yang diperoleh selama perkembangan. Namun bakat saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan di suatu bidang. Perlu ditambah dengan proses belajar dan pengembangan yang terus-menerus. Ya, ini ada bakat ini merupakan salah satu faktor konsentrasi kita ini kurang atau berpengaruh di konsentrasi belajar kita. Karena ketika kita tidak memiliki bakat seperti teman-teman yang lain yang memiliki bakat dalam matematika atau bahasa Inggris yang dibawa sejak lahir, pastinya kita merasa bahwa diri kita ini berbeda dengan mereka. Karena memang orang yang memiliki bakat sejak lahir pasti lebih baik dibandingkan dengan kita yang baru merintis begitu atau baru mengembangkan pada saat sekolah, proses pembelajaran. Itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar juga. Terus minat. Ketika kita tidak minat, seperti tadi yang Ibu bilang ya, kalau ketika kita tidak minat dalam pembelajaran ini, atau kita merasa bosan, merasa boring, pasti tentunya kita agak sulit untuk berkonsentrasi. Karena di dalam pikiran dan hati kita yang sedalam-dalamnya kayak bilang di dalam hati itu kayak, ih saya tidak suka mata pelajaran matematika, saya sulit dalam berhitung, itu yang membuat konsentrasi belajar ini atau kita sulit untuk berkonsentrasi. Nah, selanjutnya itu sikap. Ketika sikap ini merupakan faktor penting dalam proses belajar ya, karena ketika siswa dalam proses pembelajaran sikapnya acuh akan menyebabkan proses pembelajaran ini tidak efektif dan menghambat perkembangan siswa tersebut. Selanjutnya kesehatan dan nutrisi ya. Benar sekali ini merupakan salah satu faktor konsentrasi, faktor kita sulit dalam berkonsentrasi. Karena ketika kita sakit, kepala pusing atau hal-hal sakit yang ada di dalam tubuh ini pasti akan membuat kita sulit untuk berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Karena yang di dalam pikiran itu hanya kayak, aduh sakitnya perutku, aduh sakitnya kepalaku, itu yang membuat kita sulit untuk berkonsentrasi. Dan juga nutrisi, benar sekali. Karena ketika kita lebih mengutamakan makanan-makanan junk food dibanding makanan-makanan yang bernutrisi seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, itu akan membuat pertumbuhan atau nutrisi yang kita dapat itu agak kurang dan itu yang membuat kita sulit fokus ketika proses pembelajaran. Selanjutnya itu kondisi lingkungan. Ya, ketika kondisi lingkungan yang tidak mendukung, seperti ribut, suasana kelas yang membosankan, kelas yang kurang rapi, itu pasti akan membuat konsentrasi kita dipengaruhi. Karena kalau di dalam kelas itu ribut, padahal kita sudah berusaha konsentrasi, pastinya kita akan terganggu. Karena melihat di sekitaran kita, ih, kenapa ya banyak sekali orang cerita, banyak sekali yang main game, terus ributnya, suka lompat-lompat di kursi, lompat-lompat di meja, ambil-ambil usil ke temannya, padahal temannya ini sementara fokus dalam proses pembelajaran. Nah, itu juga salah satu faktor utama yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Oke, selanjutnya. Nah, kan tadi kita sudah ketahui ya, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kita ini sulit berkonsentrasi. Kenapa sih sulit sekali berkonsentrasi?
Nah, selanjutnya itu, apa sih strategi untuk meningkatkan konsentrasi dalam pembelajaran? Nah, konsentrasi ini kan adalah kemampuan untuk fokus pada suatu hal dan menyampingkan fokus yang tidak relevan. Kemampuan konsentrasi setiap individu ini kan berbeda-beda, tergantung bagaimana tadi minat kita, kondisi kita, dan faktor lainnya. Nah, tapi karena banyaknya gangguan, minat kita yang berbeda itu membuat menjadi salah satu faktor utama siswa ini sulit dalam berkonsentrasi. Oke, strategi untuk meningkatkan konsentrasi belajar itu yang pertama dengan membuat games, dengan mencairkan suasana dan meningkatkan fokus pada siswa seperti yang ice breaking yang Ibu berikan, pasti anak-anak sekalian lebih bisa fokus, lebih lebih tertuju fokusnya kepada apa yang Ibu sampaikan, karena dengan pemberian games ini membuat kalian tidak mudah bosan, tidak gampang jenuh dalam proses pembelajaran. Nah, dengan cara itu melakukan pemanasan sebelum memulai pembelajaran, seperti olahraga ringan atau latihan pernafasan untuk meningkatkan konsentrasi. Atau bertepuk tangan seperti tadi itu merupakan cara ibu mengajak kalian untuk fokus, benar-benar fokus dan perhatiannya itu tertuju hanya kepada ibu dan mengesampingkan hal-hal yang lain. Nah, cara kedua yang bisa meningkatkan konsentrasi belajar itu dengan menggunakan nada suara yang sedikit tinggi namun tidak membentak. Nah, caranya itu kayak ibu ibu menyampaikan materi atau mengajak kalian berdiskusi dengan cara sedikit menekan sedikit tinggi dalam nada suara ibu agar kalian itu lebih bisa fokus. Yang duduk di bagian belakang juga bisa mendengarkan penjelasan dari ibu dengan baik, mencermati penjelasan-penjelasan ibu dengan dengan jelas dan mengesampingkan dan tadi mengesampingkan hal-hal yang di luar dari materi pembelajaran. Terus yang ketiga itu memberikan motivasi dan apresiasi. Kan pasti kalian juga merasakan ya ketika ibu memberikan motivasi dan apresiasi, pasti kalian juga akan lebih bersemangat. Pasti kalian juga akan lebih giat untuk belajar, lebih berusaha untuk bagaimana sih caranya biar saya bisa lebih mengerti ini pembelajaran. Ya itu salah satunya dengan meningkatkan konsentrasi. Ketika ibu bilang, halo, halo Arifah, semangat ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa membuat Arifah ini lebih cermat dalam pembelajaran matematika. Semoga Arifah ini lebih lebih bisa mengekspresikan dirinya, lebih bisa tampil ke depan dan menyelesaikan tugas-tugas dan tidak insecure dengan teman-teman yang lain yang bisa. Seperti itu ya. Oke. Ada yang bisa
Ada yang bisa menjelaskan atau memberikan, pemahamannya tentang apa sih strategi yang lebih baik untuk meningkatkan konsentrasi belajar? Yuk, ayo bisa. Pasti kalian semua itu bisa. Pasti Ibu sangat paham bahwa ada 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 yang ingin kalian sampaikan. Semua ada pasti di dalam pikirannya, tapi itu mungkin agak sulit ya untuk mengeluarkan atau berbicara di depan kelas. Tapi Ibu yakin pasti kalian bisa. Yuk, angkat tangannya. Ayo acungkan tangan biar teman-teman yang lain bisa mendengar. Apa sih sebenarnya pemahaman pemahaman kalian tentang materi yang Ibu sampaikan? Nah, silakan Fatih. Ya, benar sekali ya. Tadi yang disampaikan Kak Fatih ini strategi untuk meningkatkan konsentrasi belajar ini juga salah satunya dengan, wudu ya, betul, atau mencuci muka. Karena ketika kita ngantuk, bawaannya pengen tidur mulu, bawaannya pengen, "Ih capek capek mah Kak, mau nggak tidur, capek Mim." Iya benar sekali dengan cuci muka membuat kita lebih segar ya, lebih fresh dan lebih bisa untuk, fokus dengan materi penyampaian dari guru, benar sekali. Oke, jadi Ibu rasa sudah anak-anak sekalian ini sudah sangat paham ya dengan, materi yang sudah Ibu jelaskan, kira-kira apa sih strategi, apa faktornya. Ibu rasa kalian sudah sangat paham. Jadi sekarang Ibu akan membagi membagi kelompok yang terdiri dari jadi total di dalam kelas ini kan ada sekitar 20 orang ya. Jadi Ibu akan bagi satu kelompok itu terdiri dari, 5 orang. Oke, ayo kira-kira ini kelompoknya Ibu yang pilih atau kalian yang pilih sendiri? Atau mau kita acak, kita spin? Oh, ya udah, sesuai permintaan kalian berarti kalian memilih temannya sendiri ya. Oke, 5 5 menit Ibu kasih waktu buat kalian buat kalian memilih teman kelompoknya. Dan, melingkar ya nantinya untuk misalnya teman kelompok satu itu duduk bersamaan dengan teman kelompok satu teman-teman kelompok yang lain. Oke, sudah? Jadi ada sekitar 4 kelompok ya, sorry. Jadi 4 kelompok ya. Nah, jadi Ibu akan memberikan kalian tugas kepada masing-masing kelompok. Dan setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil hasil diskusinya, entah kalian mau bikin infografis, mau bikin PPT, yang penting kalian bisa maju untuk mempresentasikan hasil belajar kalian. Nanti kelompok yang lain memberikan tanggapan dan, seterusnya hingga selesai. Oke. Jadi Ibu kasih waktu ke kalian, 20 menit ya, agar kalian bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya, membahas nantinya bagaimana maju, siapa yang jadi perwakilan atau bagaimana. Pokoknya sekreatif kalian. Dan Ibu mau setiap kelompok memiliki satu ice breaking yang ditampilkan nanti ke depan. Oke. Ya, silakan ya dimulai sekarang. Oke, sudah? Bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah kelompoknya sudah siap?
untuk tampil ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Jadi waktunya sudah selesai ya. Jadi Ibu akan membuat seperti arisan dan nama yang pertama kali jatuh akan tampil duluan. Jadi semuanya mempersiapkan dengan baik bahan yang nantinya dijadikan presentasi ke depan. Ini kelompok 1. Oke, sabar ya. Kita belum. Atau nanti ini antara Ibu yang kasih begini yang jatuh duluan dia yang maju, atau kalian yang maju dan cabut undian. Siapa yang tampil duluan? Oke, jadi maunya cabut undian ya? Oh, Ibu ini ya? Acak aja ya? Tapi semuanya sudah siap kan? Alhamdulillah siap ya. Oke. Ini sudah total 4 kelompok. Nah, Ibu akan mengacak ya. Siapa yang akan tampil duluan? Oke. Nih. Yang bakalan tampil duluan kelompok 2. Oke, kelompok 2 ya, kita robek. Oke, silakan kelompok 2 tampil dan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, selanjutnya apakah dari kelompok, nah itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 2 ya. Apakah dari kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan agar proses diskusinya lebih hidup ya, lebih bisa untuk mengacu berpikir kritis. Oke, beri aplaus buat kelompok 2. Oke, lanjut ya. Masih ada 3 kelompok. Oke. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Silakan kelompok 3 tampil dan mempresentasikan hasil diskusinya seperti kelompok pertama. Nah, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3 atau memberikan tanggapan, sanggahan?
Oke, baik. Sudah cukup ya pemaparan materi dari kelompok 3. Berikan aplaus kepada kelompok 3. Oke, sisa 2 kelompok ya. Nah, kelompok 1. Oke. Jadi kelompok 1 dan yang kelompok yang terakhir yang bakalan tampil adalah kelompok 4. Jadi silakan kelompok 4 mempersiapkan diri. Ya, silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya seperti teman kelompok sebelumnya. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Apakah dari teman-teman yang lain ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Oke, cukup. Berikan aplaus juga buat kelompok 1. Oke, terakhir kelompok 4 ya. Silakan kelompok terakhir untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, itu tadi ya pemaparan materi dari kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan kembali ke tempat duduk. Oke, itu tadi pemaparan materi dan diskusi yang sudah terjadi dari kelompok 1 hingga kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Oke, big applause buat semua kelompok yang sudah berani tampil dan sudah bisa untuk mendiskusikan hasil presentasinya. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian tugas yang nantinya kalian isi dan harus sesuai dengan sebenar-benarnya. Harus diisi sesuai dengan karakter kalian, kejujuran kalian, benar-benar tidak boleh mencontek di teman sebelahnya. Oke, Ibu bakalan bagi ya. Oke, silakan kalian mengisi LKPD yang sudah Ibu berikan. Ibu memberikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan LKPD yang Ibu bagikan tadi ya. Oke, sudah silakan. Kalau yang sudah silakan dikumpul di mejanya Ibu. Oke, baik. Oke. Nah, Ibu kan tadi sudah menjelaskan apa itu konsentrasi belajar, strateginya, faktor-faktor apa yang menjadi penyebab konsentrasi belajar itu terganggu. Kira-kira dari kalian ada yang bersedia untuk menyimpulkan terkait materi yang Ibu berikan? Oke, silakan. Yang bersedia acungkan tangan ya. Oke, silakan Salsabila. Oke, benar sekali ya yang disampaikan oleh temannya tadi bahwa konsentrasi belajar ini dipengaruhi oleh kemampuan otak masing-masing, kemampuan otak masing-masing siswa untuk memusatkan perhatian pada apa yang sedang dipelajari. Pemusatan perhatian ini untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyerap dan memahami informasi yang didapat dari guru, penyampaian dari guru, pembelajaran yang diberikan oleh guru. Iya, benar sekali. Ada yang bisa ada selain Salsabila,
apakah anak-anak Ibu yang hebat ini bisa untuk menyimpulkan yang lain? Oke, Ibu persilahkan kepada Alia. Iya, benar sekali ya penyampaian dari Alia bahwa konsentrasi ini betul-betul indikator bagaimana kita bisa memusatkan perhatiannya itu pada proses pembelajaran dan mengesampingkan hal-hal yang di luar dari pembelajaran tersebut. Iya, benar sekali ya. Karena ketika kita memikirkan hal-hal lain, sibuk dengan hal lain, bermain, lari-lari, bercerita, pasti membuat pembelajaran atau penyampaian yang diberikan oleh guru mata pelajaran sulit untuk diingat, sulit dicerna, dan kita kesulitan dalam pada saat pembelajaran atau ketika ada ujian mendatang, kita jadi khawatir, jadi takut karena pembelajaran yang diberikan oleh guru selama ini tidak masuk dan sulit untuk diingat karena itu tadi kita sulit dalam berkonsentrasi. Iya, dan faktor tunggu ya. Oke, Ibu rasa penyampaian materi yang Ibu berikan dari awal hingga akhir, Ibu rasa kalian sudah cukup paham, kalian sudah sangat tahu bahwa konsentrasi ini sangat perlu dan sangat penting. Apalagi dalam proses pembelajarannya, kalian sudah sangat luar biasa dalam memahami materi dan sudah sangat luar biasa dalam menampilkan presentasi tadi dan sudah bisa memberikan tanya jawab dan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum Ibu mengakhiri layanan klasikal yang Ibu berikan pada hari ini, Ibu mau memberikan kalian yel-yel. Jadi, yel-yelnya itu ketika Ibu ketika Ibu bilang emang boleh kelas 995 sekeren ini, kalian jawab boleh dong. Kelas 95. Siapa kalian? Kelas 95. Siapa kalian? Kelas 95. Siapa kalian? Kelas 95. Ganteng, cantik, lucu, dan menggemaskan. Roar. Oke, kalian udah siap? Oke, baik ya. Kita mulai. Emang boleh kelas 95 sekeren ini? Boleh dong. Siapa kita? Kelas 95. Siapa kita? Kelas 95. Siapa kita? Kelas 95. Ganteng, cantik, lucu, dan menggemaskan. Roar. Oke. Aplaus buat semuanya. Oke, baik. Sekian pemberian layanan yang Ibu berikan ya. Semoga apa yang Ibu telah sampaikan bisa kalian terapkan dan bisa kalian simpan betul-betul di memori kalian. Semoga anak-anak Ibu yang sangat luar biasa ini bisa menerapkan ya hal-hal yang tadi Ibu berikan dan betul-betul konsentrasi pada saat pemberian layanan yang Ibu berikan. Ya, mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.